Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Rupanya masih berkutat pada Alhamdulillah yang ke-8, karena banyak sekali konten isi daripada ucapan Alhamdulillah yang ke-8. Mari kita sedikit mereview, mengulangi untuk jadi pegangan kita berkenaan dengan manfaat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba dari beban yang melampaui kemampuannya. Kita sudah menemukan 3 konsep. Satu, pada saat bagaimana konsep la yukallifullah itu lahir, yaitu dari keinginan kita, semangat kita untuk menunjukkan hati kita, keimanan kita, semangat kita, maka kita berkata wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami pelajari, kami tekuni, kami pilah-pilah, kami pahami dengan benar, dan kami simpulkan. Kemudian kami taati. Tentu dalam perjalanan banyak kekurangan, kesalahan. Ghufranaka, ampunilah dosa kami menurut standarmu. Kami tidak tahu kesalahan kami tidak bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang mungkin banyak kekurangan, dan kepada Engkau kami kembali. Terus Allah menjawab, merespon semangat kita itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian menyadari itu bahwa Tuhan tuh mengetahui, karena nenek moyang kita Nabi Adam dulu, kesalahan dia dulu merupakan pelajaran. Pertama, pelupa, ya. Jadi memang Nabi Adam itu pelupa, gitu, walaupun sudah diperingatkan, ya. Kemudian tidak punya kemauan yang keras, gitu. Jadi manusia ini sebenarnya, watak manusia ini nanti kita ketemu dalam surah-surah yang lain, tapi supaya konsentrasi pada fokus topik ini, pelupa, basic, dasar sifat manusia itu. Sudah itu tidak punya kemauan keras. Maka itu doa kita itu, pernyataan kita itu memberikan semangat kita, ya, karena keimanan yang dibangun di dalam ayat sebelumnya, ya. Kemudian kita menyadari diri bahwa banyak kesalahan kelemahan kita, maka kita mengucapkan Rabbana la tu'akhidna au akhtana. Rabbana la tu'akhidna, ya, au akhtana. Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami karena lupa dan tidak taat. Rabbana
tahmil alaina, dan seterusnya, ya. Itu dasar yang pertama adalah semangat. Kemudian Allah memberikan intervensinya. Kemudian tahap kedua adalah kita sudah melaksanakan selama ini kan, semakin lama semakin terasa kita timbul perasaan kita ini sudah cukup enggak? Kadang-kadang merasa kurang terus, ya. Pengabdian kepada Allah Subhanahu itu kurang terus. Nah, perasaan itulah yang ditimbulkan di dalam hati kita, ya. Dipelihara dengan baik. Ya, semoga apa-apa yang kita lakukan semakin meningkat, semakin meningkat. Karena kita tahu nanti akan berjumpa dengan Allah gitu. Ibarat orang yang harus mempertanggungjawabkan sesuatu, ya. Jadi kalau kita dapat tugas, kita laksanakan, ya, maka kita merasa pada akhirnya apa sudah cukup, ya, kira-kira, sehingga bisa memuaskan yang memberi tugas itu. Itu dalam surah Al-Mu'minun, ya, bahwa mereka akan tahu, ya, punya catatan. Jadi jangan tidak tahu bahwa Allah itu punya catatan. Apa yang mungkin kita sikapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu berbahaya apabila kita tidak betul-betul memperhatikan, ya. Saya sudah beri contoh kemarin, ya. Itulah menjadi kriteria sifat kita. Mudah-mudahan kita seperti itu orangnya, ya. Dinyatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat sebelumnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya itu menjadi hati-hati. Di sini kita ketemu dua kata yang berarti takut. Pertama khasyah, ya. Khasyah itu takut karena tahu, karena banyak pengetahuan. Takut karena kita tahu, ya. Kemudian wajilah, takut, wajilah itu takut, ya, karena akan berjumpa dengan Allah SWT. Takut karena ada tanggung jawab. Kalau tadi yang di pertama itu khasyah, takut karena ilmu pengetahuan, karena kita tahu, ya. Walladzihum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang percaya mereka kepada ayat-ayat Tuhannya, ya. Walladzina hum rabbihim la yusyrikun, dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira cukup di situ, ya. Mari kita lihat ayatnya lagi, ya. Ayat dalam surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Itu suatu pengakuan, ya, dalam konteks alhamdulillah. Mari kita lihat ayat ini. Kemarin kan kita satu ayat sebelumnya, ya. Maka kita lihat ayat ini, kita bedah
Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilm, ya. Dan kami mencabut apa yang ada di dalam dadanya, ya, di dalam hati kita itu, dari sifat dendam, sifat dengki, gitu, ya. Tajri min tahtihumul anhar, dan mengalir, ya, di bawah sungai-sungai di dalam surga itu, ya. Nah, ini kita perhatikan mengapa ada kalimat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, ya. Mengapa ada kalimat seperti itu, ya? Dicabut sifat dengki, dendam. Kalau saya mengerti ini, kira-kira kita pikir gimana? Apa kita punya sikap dengki, sikap iri, dan sikap-sikap yang lainnya, ya, sifat-sifat yang lainnya, seandainya di dunia ini si A itu iri, dengki, sombong, kemudian meninggal, kemudian dicabut nanti sifat-sifat itu, ya kan tidak mungkin secara nalar, ya. Jadi seolah-olah ayat ini memesankan pada kita supaya bersihkan, ya, sifat-sifat dengki, iri, dan sebagainya, ya. Jadi sudah dua komponen itu. Pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, satu komponen, ya. Komponen lain adalah membersihkan, ya. Kita bersihkan diri kita ini. Mudah-mudahan sifat-sifat yang dengki itu, iri dan sebagainya itu hilang, ya. Terutama ya, kepada orang-orang yang beriman, ya, kepada saudara-saudara. Jadi kalau misalnya kita melihat satu prestasi yang dicapai oleh saudara kita, ya kita support, kita dukung, ya. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Doa itu doa yang mengajarkan kita bagaimana sifat iri itu tidak tertanam di dalam kita antar generasi gitu. Bayangkan, ya. Jadi kepada kaum muslimin diajarkan doa, ya. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 10 halaman 547, ya. Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah kami, gitu. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang mendahului kami beriman. Jadi yang sudah mati, yang sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, gitu. Kita doakan jangan sampai ada. Di sini masih pengampunan, ya, mendoakan pengampunan. Jadi kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dan orang-orang dahulu, gitu. Kita doakan, gitu, ya. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau
jadikan di dalam hati kami itu ghillal lilladzina amanu, ada rasa dendam, dengki terhadap orang-orang mereka yang beriman. Jadi bisa dalam hati dengki yang besar, ya kita lahir tidak ada lagi Nabi Muhammad SAW, enak misalnya. Kalau para sahabat itu karena dia lihat langsung, ya, dia bergaul langsung, dia mendapat petunjuk langsung dari Rasulullah SAW. Bisa iri karena itu, ya. Bisa iri kita lihat, katakan suatu organisasi yang semakin besar, ya kan, yang manfaatnya paling banyak, dia jadi besar, sedangkan organisasi kita kecil, maka kita iri, ya. Bisa dalam hal pribadi, si A itu dermawan, ya, kita nggak ada duit, ya. Bagaimana bisa dermawan kita nggak ada duit misalnya gitu, iri kita itu. Padahal Rasulullah mengajarkan kita, ya, kalau lihat orang yang dermawan, membantu masjid, mendirikan sekolah, gitu. Kita nggak punya apa-apa, kita berdoa, ya Allah, kalau seandainya aku ada duit, ya, aku punya kemampuan, aku diberi rahmat olehmu untuk mampu untuk melakukan seperti saudara itu, mudah-mudahan aku ingin juga ya Allah, ya. Nah, doa seperti itu menurut hadis tersebut doa yang memungkinkan kita memperoleh pahala seperti orang yang berinfak itu. Doa kita terhadap diri kita dengan keinginan yang besar gitu, sehingga kita mampu seperti orang itu. Dan kalau ada rezekinya kita akan lakukan seperti itu sungguh-sungguh, maka doa itu bisa menghasilkan pahala sebesar teman kita yang mendirikan masjid itu. Ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita anggap dulu ya, pada waktu kita mungkin punya kemampuan, kita lakukan terus, ya, berinfak, segala yang bisa kita lakukan mudah. Tapi mungkin kalau kita semakin tua, semakin kurang kemampuannya, maka ada ayat di dalam surah Az-Zukhruf, ya, nanti kita bahas, ya. Ada pertanyaan Allah kepada kita, kepada orang-orang yang melakukan kebajikan, ya, berinfak dan sebagainya. Pertanyaan gini, apakah dia membagikan rahmat Allah? Apakah dia membagikan rahmat Allah? Gitu, ya. Atau kita lebih baik kita lihat, ya, surah 43, ya, 43. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih besar dari apa yang mereka kumpulkan. Itu menggambarkan pertanyaan Allah kepada orang-orang yang kaya misalnya, ya, atau orang yang berilmu, ya,
atau orang yang punya kemampuan memimpin, atau pokoknya yang lebih lah, lebih ya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka membagikan rahmat Tuhanmu? Kami nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya. Kami yang mengatur segala sesuatu kehidupan mereka di dunia ini ya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd. Kami mengangkat beberapa sebagian dari mereka di atas yang lain beberapa derajat. Jadi ada orang yang kaya gitu, ada orang yang berilmu gitu kan ya. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Lihat takhidhu ba'duhum ba'dan sukhriya agar dapat memberdayakan ya, memberdayakan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain gitu. Jadi seperti kita ini ya, seperti kita. Ada orang yang diberi kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan ya, seperti sekarang kita belajar. Ada yang diberi kemampuan untuk mendengar. Semuanya sama. Yang diminta itu ya untuk tahap awal ya. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian merasa menurut bapak ibu sekalian Pak Mahlani ini lebih besar amalnya ya, karena dia memberikan. Tapi bapak-bapak ibu-ibu sekalian lebih kecil tentu karena mendengar. Itu pengawasan kita ya. Tapi kalau lihat ayat ini ya, sama dengan kita memberi infak ya, tentu merasa ada pahalanya kepada orang miskin gitu. Artinya pahala kita lebih banyak dari orang miskin. Tapi di ayat ini Tuhan nanya, apakah yang membagi infak, membagi ilmu itu, membagi segala sesuatu itu, mereka yang membagikan rahmat Tuhan kamu itu kepada Nabi Muhammad itu kan. Kami yang mengatur, menentukan kehidupan mereka di dunia ini. Sama dengan pertanyaan, apakah kamu yang kaya, kamu yang pintar, yang membagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jadi seharusnya kita supaya pahala kita lebih besar. Jadi kalimat yang terakhir ini ya, wa rahmatu rabbika ya, rahmat Tuhan kau itu lebih baik dari apa yang kalian peroleh. Amma yajma'un. Jadi kalau orang kaya ya, orang berilmu merasa banyak amalnya, ditanya, diberitahu rahmat Allah dari Allah itu jauh lebih tinggi nilainya dari apa yang kamu peroleh. Jadi sekarang ke saya Mahlani, kesadaran engkau di dalam dirimu dengan membagi ilmu itu karena Allah, karena rahmat Allah, itu lebih besar daripada pahala yang kita peroleh. Kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu,
Allah beritahu bahwa kesadaran bapak-bapak, kesadaran ibu-ibu untuk belajar, untuk mendengar pengetahuan ini itu lebih besar daripada pahala yang kau peroleh. Jadi kesadaran saya yang memberi ilmu pengetahuan dengan kesadaran bapak-bapak yang belajar lebih besar rahmatnya kepada kita sekalian. Makanya kadang-kadang kita salah mengerti kadang-kadang. Misalnya Nabi Muhammad kan bisa ditanya, apakah kau yakin masuk surga karena amalmu? Karena amal? Enggak, kata Rasulullah, termasuk aku juga. Itu semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu berada di dalam amal-amal kita. Ya. Seandainya kita tidak tahu yang penutup ayat ini, kita tidak tahu. Jadi kita merasa beramal. Mau subuh-subuh tiap itu kita tuh. Tapi kesadaran yang seperti itu, ya, kesadaran kita bahwa Allah memberikan kesempatan kita untuk yang mengajar, untuk yang belajar mendapat rahmatnya lebih besar dari apa yang kita kumpulkan. Ya, saya kira itu ayat yang paling tinggi terakhir yang saya pahami di dalam 3 bulan terakhir. Jadi begini, kita kan selama ini, ya terutama pengalaman saya, rasanya beberapa tahun dengan mudah, ya, dengan mudahnya kita berinfak dan sebagainya, ya, karena kemampuan ada, gitu kan? Apa saja mudah. Kalau dulu apa saja mudah, ya. Gitu. Kalau sekarang berpikir-pikir, ya. Nah, timbul kesadaran saya, ini pelajaran apa ya? Dalam hati saya, ini pelajaran apa yang diberikan oleh Allah kepadaku? Kalau sikap kita yang tidak suzon, ya, selalu menganggap apapun yang kita alami itu, kita menganggap bahwa Allah itu sedang mendidik kita, ya, sedang mengatur kita supaya kelasnya semakin tinggi. Jadi di dalam hati saya, ini pelajaran apa ya yang Allah berikan kepadaku, gitu ya. Dan ketemu ayat ini, kita ketemu ayat ini dan bisa menangkap ayat ini. Padahal ayat ini sering kita baca, tapi tidak tertangkap. Oh, inilah yang dimaksud dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kesadaran kita terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan kita, diberi ke lapangan kita, diberi semangat kita, jauh lebih besar dari pahala yang kita peroleh. Jadi kesadaran saya sebagai yang mengajar dengan tekad setiap subuh insya Allah kita teruskan tausiah, itu bukan pekerjaan yang mudah, karena setiap subuh kita harus berganti taufik, bertambah materi, bertambah dalam, bertambah lanjut, dilakukan setiap subuh. Itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala mudah, dijadikannya mudah segala sesuatu. Bapak-bapak juga hadir, dengar, walaupun mungkin hanya beberapa orang dalam situasi COVID seperti ini, tetap aktif dan sebagainya. Insya Allah Allah akan memberikan rahmat kepada kita jauh lebih besar apa yang kita peroleh. Saya kira itu yang pemahaman yang sangat luar biasa, ya, yang merupakan pengajaran kepada kita.
Kita kembali ke surah Al-A'raf itu. Jadi kita nambah sedikit saja sih sama subuh ini karena terlanjur. Sebetulnya saya mengatur masuknya satu ayat di dalam satu pengajian itu harus dikontrol ya. Jangan sampai seperti ini ayat yang tinggi sekali gitu. Ayat tinggi sekali. Tingginya lihat ya. Waktu kita muda ya, kita bandingkan sekarang. Kita punya uang, kita banyak harta, kita berinfak terus ya. Dengan segala keperjuangan ya, sehingga tingkat infak kita tuh semakin tinggi, semakin berkualitas ya. Kemudian kita surut ya. Kita sudah memberi pelajaran bahwa infak itu bukan harta saja. Infak itu dua konsep infak kita sudah pelajari ya. Segala hal ya. Pokoknya segala infak itu bertujuan kegiatan, bukan ngumpulin duit, bukan. Kegiatan apa yang perlu dikerjakan. Tentu perlu orang, perlu tenaga, perlu pemikiran, perlu konsep dan sebagainya gitu ya. Nah, yang saya sudah bicarakan, kalau kita semakin tidak mampu ya, tidak seperti dulu, maka sebetulnya sama saja terus kita lakukan karena kita mempunyai pengalaman, mempunyai waktu dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini adalah yang saya bicarakan ini ya. Jadi kesadaran yang tinggi terhadap rahmat Allah yang diberikan kepada kita ya. Kita sehat, kita tiap subuh bisa belajar karena Allah memberikan kesempatan itu sebetulnya. Coba kalau sakit aja seminggu misalnya ya, atau pelajaran yang terlalu berulang-ulang misalnya itu saja, itu bosen ya. Tapi dengan konsep alhamdulillah ada 33 substansi terus berjalan, ternyata satu substansi aja memerlukan waktu 3 atau 4 kali. Bayangkan ini. Jadi kan bisa saja, belum subhanallah dan sebagainya ya. Nah, kesadaran itu lebih tinggi. Kesadaran bahwa itu rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira cukup sampai segini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.